Pertama melawan. Tidak ada. Tidak ada, ayo. João, ayo, bro, vassalar. Donald Trump sedang menghadapi dilema paling sulit dalam masa kepresidenannya dan dia harus mengambil keputusan dalam beberapa minggu ke depan, mungkin beberapa hari. Di satu sisi, lebih dari 2.000 demonstran Iran dibantai dalam 48 jam terakhir, sebuah ibu kota dengan 15 juta penduduk kehabisan air. Protes terjadi di 153 kota, orang-orang berteriak di jalanan. Presiden Trump, kami membutuhkan bantuan Anda. Do outro lado, o risco de uma guerra no Oriente Médio. O Irã já ameaçou destruir bases americanas na região. Um oficial iraniano sugeriu capturar Trump e qualquer intervenção americana pode desencadear retaliação contra os milhares de soldados americanos no Golfo Pérsico. Mas, segundo reportagens publicadas no Wall Street Journal e New York Times, Diskusi sudah dimulai. Trump sedang menerima laporan tentang opsi militer. Pemerintahannya sedang memperdebatkan bukan apakah akan menyerang Iran, tetapi bagaimana caranya. Tapi bagaimana kita bisa sampai di sini? Hanya sedikit yang tahu, tapi 3 minggu lalu, 2 tentara Amerika tewas di Suriah oleh milisi terkait Iran. Donald Trump merespons dengan serangan besar-besaran, tapi Iran, mereka tidak mundur, dan sekarang Donald Trump sedang mempertimbangkan untuk menyerang Iran secara langsung. Apakah dia akan mengizinkannya? Tonton terus, kami akan jelaskan semuanya. Untuk memahaminya, mari kembali ke 13 Desember 2025. Palmyra, Suriah, sebuah kota kuno di padang pasir, dikenal karena reruntuhan Romawinya. Tapi pada hari itu, bukan sejarah kuno yang sedang ditulis. Sersan Edgar Brian Torres Tovar dan Sersan William Nathaniel Howard, keduanya dari Garda Nasional Iowa, sedang melakukan patroli rutin. Mereka bersama penerjemah sipil, pria berpengalaman, mengerjakan tugas yang telah ratusan kali dilakukan. Mereka disergap oleh anggota Islamic State of Iraq and Syria, tetapi dengan hubungan yang jelas dengan milisi yang didanai dan dilatih oleh Iran. Ketiganya tewas. Dan itu bukan serangan acak, itu terkoordinasi. Itu adalah sebuah pesan. Donald Trump dihadapkan pada 2 pilihan. Menahan provokasi Iran atau merespons dengan kekuatan. Ia memilih yang kedua. 6 hari kemudian, pada 19 Desember, Amerika Serikat meluncurkan operasi Hawkeye Strike, yang berarti serangan mata elang, sebuah respons besar-besaran. Jet tempur, pesawat serang darat, dan helikopter tempur. Kita berbicara tentang F-5 Strike Eagle A-10 Warhawk dan helikopter Apache. Kampanye pengeboman terkoordinasi terhadap target Islamic State of Iraq and Syria dan milisi pro-Iran di Suriah diikuti juga oleh Yordania. Pesannya jelas, toleransi nol. Tapi itu hanyalah peringatan, karena saat Amerika Serikat membombardir Suriah, sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi di dalam Iran. Negara itu sedang mengalami kehancuran dari dalam. Dan itu bukan hanya satu krisis, melainkan 3 krisis yang terjadi secara bersamaan, sebuah badai yang sempurna. Krisis yang pertama, Teheran benar-benar sedang mengering. 5 waduk utama yang memasok ibu kota telah mencapai apa yang disebut insinyur sebagai volume mati. Kurang dari 1/3 kapasitas totalnya. Itu berarti bendungan-bendungan tersebut tidak lagi bisa mengalirkan air melalui sistem normal. Secara teknis, Teheran telah mencapai hari nol saat air berhenti mengalir. Bayangkan 15 juta orang di salah satu kota terbesar Timur Tengah tanpa air. Presiden Iran, Masoud bahkan sempat berbicara secara terbuka tentang evakuasi ibu kota.
Pikirkan itu evakuasi ibu kota dengan 15 juta penduduk krisis kedua kekalahan militer. Pada Juni 2025, Israel melancarkan apa yang dikenal sebagai Operasi Rising Lion. Sebuah perang selama 12 hari yang benar-benar menghancurkan aura tak terkalahkan Iran. Israel menyerang fasilitas nuklir di Natanz dan Fordow, menewaskan puluhan komandan Garda Revolusi Iran, menghancurkan kemampuan rudal, dan menunda program nuklir Iran. Dalam beberapa dekade, rezim Iran kehilangan tulang punggung militernya dan, yang lebih buruk, kehilangan mitos bahwa mereka tak tersentuh. Krisis ketiga, yaitu keruntuhan ekonomi. Pemerintah Iran sengaja mendevaluasi mata uangnya sendiri. Rial anjlok dari 700.000 per dolar menjadi 1,45 juta per dolar. Semalam, elit penjual minyak makin kaya, sementara rakyat pembeli makanan impor makin miskin. Harga bahan pokok naik drastis dalam beberapa minggu. Minyak goreng naik 133% dalam 10 hari, telur 2 kali lipat, dan beras naik 30%. Bank Mali, bank milik negara terbesar di Iran, menangguhkan penarikan setelah terjadi rush. 3 krisis, air, kekalahan militer, dan keruntuhan ekonomi. Dan pada 28 Desember 2025, rakyat Iran berkata cukup. Protes dimulai secara damai. Itu soal ekonomi, mahalnya makanan, dan sulit bertahan hidup. Presiden Pezeshkian bahkan mengakui secara terbuka, "Saya yang bersalah, kami yang bersalah." Tapi protesnya tidak berhenti, sebaliknya, justru semakin besar dan berubah. Orang-orang tak lagi minta roti murah. Mereka menuntut rezim itu berakhir. Kalimat seperti "mati untuk diktator" dan "mati untuk Khamenei" terdengar di jalanan 153 kota di seluruh negeri. Dan saat itulah rezim mulai panik. Pada 8 Januari 2026, pemerintah memutus akses internet. Konektivitas turun menjadi kurang dari 1%, terjadi pemadaman total. Saat kamera mati, pembantaian dimulai. Pasukan keamanan diperintahkan menembak mati. Tak hanya peluru karet, kini amunisi tajam, senapan mesin berat, penembak jitu, dan drone bersenjata juga digunakan melawan pengunjuk rasa. 11 Januari, Robina Aminian, 23 tahun, mahasiswa desain mode Kurdi di Universitas Syariati, Teheran, dia pergi ke sebuah unjuk rasa. Seorang wanita muda dengan impian dan seluruh hidup di depannya tewas ditembak di kepala dari jarak dekat oleh pasukan keamanan. Dia menjadi sebuah simbol, sebuah wajah, sebuah nama di antara ribuan orang lainnya. Mehdi Zarparvar, 39 tahun, juara binaraga dari Hasht, tewas ditembak saat unjuk rasa. Seorang dokter dari Teheran mengatakan kepada wartawan bahwa 6 rumah sakit tempat dia bekerja mencatat setidaknya 217 kematian dalam satu malam, sebagian besar akibat peluru tajam. Lebih parahnya, pihak berwenang memindahkan jenazah dari rumah sakit. Pemakaman rahasia. Perkiraan konservatif menyebut 2.000 tewas dalam 48 jam, sementara oposisi mengklaim 6 hingga 12.000 korban. Sebenarnya tak ada yang tahu pasti karena tanpa internet, jurnalis independen pun tak ada, hanya kegelapan. Saat rezim membantai rakyatnya, hal aneh terjadi. Para elit melarikan diri. Keluarga Mohamed Bagher Ghalibaf, ketua parlemen Iran, mengajukan visa politik di Prancis. Keponakan mantan Presiden Rouhani juga berusaha kabur. Orang-orang yang sama yang berteriak mati untuk Amerika dalam pidato-pidatonya kini memohon perlindungan di Eropa. Lalu, Iran melakukan kesalahan fatal. Pemerintah Iran menyatakan siap menyerang pangkalan Amerika jika diserang Amerika Serikat. Presiden Trump berjanji akan menanggapi penindasan rezim Iran.
Sebuah kesalahan yang mengancam Amerika Serikat dan dapat mengubah segalanya. Parlemen Iran memperingatkan pangkalan Amerika di Timur Tengah akan jadi target sah jika Amerika Serikat ikut campur. Pejabat Iran menyarankan Iran seharusnya menangkap Trump seperti Trump menangkap Maduro. Pada saat yang sama, Trump mentweet, Iran sedang memandang kebebasan seperti belum pernah sebelumnya. Amerika Serikat siap membantu. Dan menurut laporan dari Wall Street Journal, diskusi di Pentagon sudah dimulai. Bukan tentang apakah akan menyerang, tapi tentang bagaimana cara menyerang. Jenderal David Petraeus, mantan komandan CENTCOM yang bertanggung jawab atas Timur Tengah, secara terbuka memaparkan opsi-opsi Amerika Serikat. Dia paham yang dibicarakan karena akan memimpin operasi ini. Opsi pertama adalah memberikan dukungan dengan informasi dan peralatan Starlink, sistem internet satelit, agar para demonstran dapat berkomunikasi. Sanksi ekonomi yang ditujukan kepada para pemimpin rezim, pembekuan aset. Opsi kedua, melibatkan serangan terbatas terhadap infrastruktur penindasan, markas besar pasukan keamanan yang sedang membantai warga sipil, pusat komando Garda Revolusi. Opsi ketiga adalah kampanye udara yang lebih luas, fasilitas rudal, pangkalan militer dan semua itu, Petraeus menekankan, dapat dilakukan tanpa pasukan darat, drone, rudal jelajah, sistem tak berawak. Tapi inilah dilemanya. Jika Amerika Serikat tidak bertindak, pembantaian kemungkinan besar akan terus berlanjut. Rezim dapat membungkam protes dengan kekerasan seperti tahun 2019 dan demonstran yang berharap bantuan Amerika akan kecewa. Tapi jika Amerika Serikat bertindak, konsekuensinya bisa sangat buruk. Iran sudah berjanji akan membalas terhadap pangkalan-pangkalan Amerika. Ribuan tentara Amerika berada di Teluk Persia saat ini. Selat Hormuz, tempat 20% minyak dunia melewati, bisa berubah menjadi zona perang. Dan sejarah menunjukkan bahwa intervensi di Timur Tengah jarang berakhir seperti yang direncanakan. Trump dihadapkan dua pilihan buruk, sementara waktu terus berjalan dan rezim Iran mulai menunjukkan tanda-tanda runtuh. Laporan intelijen menunjukkan bahwa ada rencana darurat untuk pemimpin tertinggi, Ali Khamenei, melarikan diri ke Rusia. Ini yang disebut para analis sebagai model Assad, merujuk pada diktator Suriah Bashar, melarikan diri ke Moskow saat rezimnya jatuh. Khamenei mungkin juga akan mencari perlindungan di Rusia. Jika situasi di Teheran menjadi tidak terkendali, kota-kota mulai jatuh. Mashhad, kota terbesar kedua Iran dan tempat lahir Khamenei, dianggap suci oleh Syiah. Di sana, pengunjuk rasa memaksa pasukan mundur. Video menunjukkan mobil polisi terbakar di pusat kota, Bandar Abbas, pelabuhan strategis di Teluk Persia yang sangat penting untuk ekspor minyak. Pengunjuk rasa menguasai situasi. 153 kota melakukan protes, pemerintah mulai kehilangan wilayah. Para analis militer telah mengidentifikasi 3 skenario yang mungkin terjadi dalam beberapa minggu ke depan. Skenario pertama adalah fragmentasi, di mana pemerintah pusat akan kehilangan kendali atas wilayah pinggiran. Kurdistan, Baluchistan, Khuzestan akan memisahkan diri, membuat Iran terpecah dan terjadi perang saudara. Skenario lain adalah kudeta militer. Sisa Garda Revolusi atau tentara reguler akan menggulingkan kepemimpinan agama. Junta militer, sekelompok jenderal berkuasa, akan mengambil alih dan menegosiasikan transisi sambil mengklaim diri sebagai penyelamat negara. Skenario ketiga adalah kehancuran total. Infrastruktur air, energi, dan keamanan akan gagal secara bersamaan. Jutaan pengungsi air akan melarikan diri dari Teheran, sebuah bencana kemanusiaan yang akan memaksa intervensi internasional. Dan Trump harus memutuskan bukan dalam hitungan bulan, tapi dalam hitungan minggu, mungkin hari, karena setiap hari yang berlalu, semakin banyak orang yang akan mati,
kota-kota kehabisan air dan kekacauan semakin dalam. Ini bukan krisis biasa di Timur Tengah, bukan soal minyak atau demokrasi abstrak, tapi tentang 15 juta orang yang terancam kehabisan air dan ribuan yang akan dibantai. Saat dunia menyaksikan, ini soal langkah Amerika Serikat menghadapi runtuhnya sebuah negara. Apapun keputusannya, akan ada konsekuensi. Trump telah berjanji tidak akan ada lagi perang di Timur Tengah. Sekarang, dia melihat laporan militer, menonton video pengunjuk rasa dibunuh, dan menyaksikan krisis kemanusiaan terbesar di kawasan itu dalam beberapa dekade. Pertanyaannya tetap, akankah dia menarik pelatuk? Minggu-minggu ke depan akan menentukan masa depan Iran dan mungkin seluruh Timur Tengah. Dan kamu, bagaimana menurutmu? Perlukah Amerika Serikat intervensi militer di Iran atau membiarkan demonstran berjuang sendiri? Tulis pendapatmu di komentar. Jika video ini membuatmu berpikir, bagikan ke orang yang perlu tahu dan berlangganan kanal ini agar tidak ketinggalan analisis berikutnya. Sampai jumpa.